أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Masjid Al-Huriyah berdiri pada tahun 1965 dengan bentuk yang kecil, sederhana, dan berada di tengah hutan. Memang pada saat itu kampus kehutanan IPB sudah berada di Darmaga. Wilayah yang sekarang menjadi kampus IPB Darmaga inilah dahulunya adalah hutan belantara. Tahun demi tahun Masjid Al-Huriyah IPB mengalami perkembangan hingga pada tahun 1992 di sebelah kiri Masjid Al-Huriyah dibangun masjid yang lebih besar yang mampu menampung jamaah 1.000 orang. Hingga tahun 1997 pengelolaannya masih berada satu yayasan dengan Yayasan Al-Ghifari yang juga mengelola Masjid Al-Ghifari IPB di kampus Gunung Gede. Kemudian IPB membangun masjid yang lebih besar lagi, bahkan konon menjadi masjid kampus terbesar kedua se-Indonesia yang dapat menampung jamaah 5.000 orang. Jadi sejak tahun 1998 berdirilah Masjid Al-Huriyah yang besar sebagai renovasi dari masjid lama sekarang dikenal dengan Aula Al-Huriyah, dan pengelolaannya pun mandiri sebagai mitra dari Masjid Al-Ghifari. Pada permulaan tahun 1998, kegiatan DKM Al-Huriyah kemudian berkembang lebih jauh setelah memiliki masjid yang lebih besar dan megah ini. Menyusul diadakannya lokakarya pengelolaan dan pemakmuran Masjid Al-Huriyah IPB di akhir tahun 1997. Lokakarya ini diselenggarakan oleh pihak institusi melibatkan perwakilan tiap fakultas dan pengurus DKM Al-Huriyah itu sendiri. Alhamdulillah, hingga saat ini berbagai kegiatan keislaman dari skala kampus hingga nasional telah diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus DKM Al-Huriyah IPB setiap tahunnya. Bentuk segitiga diambil dari ide dasar master plan kampus IPB di Darmaga. Atap berbentuk kuncup limas yang dikomposisikan sedemikian rupa merupakan ciri tradisional, sedangkan keseluruhan penampilan baja komposit sebagai kolom penyangga atap yang berbentuk segitiga secara keseluruhan menjadi bentuk yang modern. Bidang-bidang segitiga dimanfaatkan untuk pencahayaan dan sirkulasi udara secara alami. Diharapkan seluruh ruangan dalam akan terkena bias-bias sinar yang jatuh dari atas. Bentuk bingkai-bingkai bukaan diselaraskan dengan bentuk keseluruhan dengan elemen pengisi yang memiliki pola dan warna yang khusus. Konsep segitiga merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang mengajarkan hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan dengan alam lingkungan. Penggunaan bidang-bidang segitiga yang diputar dikomposisikan dalam bangunan ini merupakan penerapan seni Islam yang berbentuk geometric pattern yang juga telah digunakan dalam tradisi bangunan Islam. Diketahui pula bahwa segitiga adalah bentuk paling stabil dalam ilmu medika. Visi DKM Al-Huriyah adalah Islamic Center, pusat keislaman, dalam peran tarbawi atau pendidikan pembinaan, thaqafi, wawasan pengetahuan, dan amal khidami, pelayanan sosial. Sedangkan misi dari DKM Al-Huriyah adalah 1. Meningkatkan pemahaman pendidikan bagi para da'i-da'iyah, sivitas akademika, dan umat secara keseluruhan. 2. Mengembangkan pusat informasi dunia Islam dan pengetahuan keislaman. 3. Menyelenggarakan aktivitas pelayanan umat dalam bingkai dakwah Islam.